yang lainnya, yang presentasi join kok tinggal nunggu. Bisa saya mulai nggak, Dok? Mulai aja. Dr. Yuni dan teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Comparison of the Clinical Outcomes Between Nebulized and Systemic Corticosteroid in the Treatment of Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in China, a Post-Hoc Analysis. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Kemudian, eksaserbasi akut PPOK didefinisikan oleh Gord sebagai kejadian akut yang ditandai dengan memburuknya gejala pernafasan pasien yang melebihi variasi dari hari ke hari dan mengarah pada perubahan pengobatan. Kemudian, eksaserbasi akut sering terjadi pada pasien PPOK dan dikaitkan dengan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan kesehatan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas NCS, SCS, dan NCS plus SCS. NCS adalah nebulisasi kortikosteroid, SCS adalah sistemik kortikosteroid, dan juga kombinasi keduanya pada pasien dengan akut eksaserbasi COPD di Cina. Untuk metode penelitiannya yaitu studi retrospektif, multicenter, non-intervensi, clinical trial. Penelitian dilakukan di 43 lokasi yang terletak di 22 provinsi di seluruh Cina dari Januari 2014 hingga September 2014. Kemudian partisipan pada penelitian ini merupakan pasien berusia lebih dari 40 tahun dengan PPOK yang sudah didiagnosis 3 bulan sebelum mendapat eksaserbasi akut, kemudian selama rawat inap sudah mendapatkan budesonide secara oral, nebulisasi, ataupun kombinasi keduanya. Jumlah partisipan yang masuk dalam kriteria inklusif penelitian ini sejumlah 3.646 pasien, yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada 1.091 pasien mendapatkan nebulisasi kortikosteroid, kemudian 1.846 pasien mendapatkan kombinasi keduanya, 709 pasien mendapatkan sistemik kortikosteroid. Nah, ketiga kelompok pasien ini tuh dianalisis berdasarkan dengan tingkat keparahan COPD yang didasarkan dari gagal nafas. Kriteria gagal nafas. Kemudian untuk hasil penelitiannya, di sini ada tabel pertama di mana ada karakteristik dari pasiennya yang mengalami AEO-COPD di rawat inap rumah sakit, yaitu untuk dari ketiga kelompok tersebut rata-rata usianya berusia 72,9 hingga 73,2 tahun. Kemudian untuk jenis kelaminnya didominasi oleh laki-laki, di mana pada kelompok NCS ada 790 pasien, kelompok SCS ada 564 pasien, dan kombinasi di kelompok yang mendapatkan kombinasi di keduanya ada 1.403 pasien. Nah, kemudian untuk durasi COPD-nya, yaitu rata-rata setiap masing-masing kelompok 9 tahun hingga 10 tahun mengalami COPD. Untuk durasi dari akut eksaserbasi COPD-nya itu berkisar antara 17 hari hingga 19 hari pada masing-masing kelompok. Kemudian di sini ada data tentang terjadinya pneumonia saat dilakukan pendaftaran pendaftaran penelitian, yaitu masing-masing ada kelompok NCS ada 264 pasien, kemudian SCS ada 172 pasien, dan NCS plus SCS ada 473 pasien. Kemudian untuk data monitor indeks yang dilihat dari analisis gas darah, untuk pertama kali pada tekanan oksigen PaO2 itu ada 74,4 pada kelompok NCS, pada kelompok SCS ada 79,8, kemudian kelompok NCS dan SCS ada 79,9. Sedangkan untuk PaO CO2-nya ada
48,7 pada kelompok NCS, kemudian pada kelompok SCS ada 50,9, kemudian kelompok NCS dan ECS ada 51,5. Dan pada saturasi oksigennya ada 91,3 pada kelompok NCS, kemudian pada kelompok SCS ada 92,1, kemudian pada kelompok kombinasi ada 92,6. Sedangkan untuk pH-nya ada 7,4 pada kelompok NCS dan SCS-nya pH-nya yaitu 7,4 dan NCS plus SCS-nya 7,4 juga pH-nya. Kemudian untuk riwayat merokoknya, pasien pada penelitian ini yang tidak pernah merokok rata-rata sebanyak 29,6% pada kelompok kombinasi, kemudian SCS-nya 32,3% dan NCS-nya 32,1%. Sedangkan pasien yang masih merokok sejumlah 25,3% pada kelompok NCS, pada kelompok SCS ada 23,0% dan pada kelompok kombinasi ada 25,0%. Nah, pada mantan perokok ada 41,8% pada kelompok NCS, 43,0% pada SCS dan ada 44,1% pada kelompok kombinasi. Kemudian untuk durasi dari merokoknya sendiri rata-rata sekitar 34 hingga 35 tahun dengan menghabiskan per pack rokok itu setiap tahunnya 58 sampai 66 bungkus. Nah, kemudian untuk riwayat paparan dari lingkungan, di mana 8,3% kelompok NCS itu mengalami perokok pasif dan kelompok SCS 7,5%, sedangkan kelompok NCS plus SCS 7,7%. Sedangkan untuk pasien yang tidak mendapatkan paparan perokok menjadi perokok pasif ataupun paparan dari polusi udara ataupun pada riwayat pekerjaannya ada 47,5% pada kelompok NCS, pada kelompok SCS ada 43,9% dan kelompok kombinasi ada 50,1%. Nah, kemudian di sini adalah hasil klinis dari pasien dengan akut eksaserbasi COPD yang mengalami rawat inap. Itu ada pertama ada hasil utamanya yaitu ada lamanya tinggal di rumah sakit, di mana dari ketiga kelompok tersebut yang paling lama tinggal di rumah sakit adalah kelompok NCS dan juga SCS itu sebanyak 13,3. Kemudian untuk kematiannya tertinggi itu terjadi pada kelompok SCS di mana 2,1%. Sedangkan untuk peningkatan PaO2 itu tertinggi pada kelompok SCS yaitu 6,4 dan kelompok PaCO2 tertinggi pada kelompok NCS 5,3. Sedangkan untuk peningkatan SaO2 itu tertinggi pada kelompok NCS yaitu 4,8% dan peningkatan pH tidak ditemukan adanya perbedaan di antara ketiga kelompok tersebut. Nah, kemudian untuk hasil kedua dari penelitian ini, tingkat intubasinya itu rata-rata 2,1% hingga 2,9% di antara ketiga kelompok. Kemudian terjadinya pneumonia saat di rumah sakit masing-masing dari kelompok NCS 1,9%, SCS-nya 2,8% dan kombinasi 2,7%. Untuk tingkat pneumonia, untuk tingkat perbaikan pneumonia saat pulang itu ada 22,1% pada kelompok NCS, pada kelompok SCS 22,8%, dan pada kelompok NC kombinasi ada 24,7%. Sedangkan untuk banyaknya biaya yang dihabiskan dalam rawat inap, kelompok NCS dan SCS merupakan kelompok yang menghabiskan biaya rawat inap tertinggi. Kemudian setelah pada penelitian ini dilakukan uji multivariat regresi, di mana setelah disesuaikan untuk usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, durasi PPOK, durasi eksaserbasi akut pada PPOK, dan juga analisa gas darah, maka pada ketiga kelompok pengobatan ini yang dalam tingkat keparahan yang serupa tidak ditemukan adanya perbedaan
pada tingkat intubasi, kemudian terjadinya pneumonia saat di rumah sakit ataupun kematian, dan juga perbaikan keadaan pada pasien dengan pneumonia saat pulang. Nah, kemudian untuk hasil selanjutnya dapat diketahui setelah dilakukan analisis multivariat bahwa kelompok kombinasi NCS dan SCS dikaitkan dengan tingginya rawat inap di rumah sakit atau lamanya rawat inap di rumah sakit dibandingkan dengan kelompok NCS. Itu dapat diketahui ada 0,01, kemudian pada kelompok tanpa gagal nafas, kemudian pada gagal nafas tipe 1 ada 0,012, kemudian pada kelompok gagal nafas tipe 2 ada 0,028. Jadi kelompok pada kombinasi NCS dan SCS itu dikaitkan dengan lamanya tinggal di rumah sakit daripada pada kelompok NCS di setiap kriteria tingkat keparahan. Kemudian pada kelompok tanpa gagal nafas, yaitu PaO2 itu pada kelompok NCS dan SCS dibandingkan dengan NCS itu tuh memiliki NCS dan SCS itu memiliki peningkatan yang lebih daripada kelompok NCS itu sebesar 0,01. Kemudian dengan P0,01, kemudian kalau untuk tipe PaO2 SCS versus NCS itu ada 0,038 P-nya 0,038. Kemudian untuk peningkatan PaCO2 pada NCS plus SCS dibandingkan dengan NCS itu memiliki peningkatan yang lebih tinggi pada kelompok tanpa RV, yaitu sebesar dengan P0,392. Kemudian untuk peningkatan SaO2 pada NCS dibandingkan dengan NCS plus SCS dibandingkan dengan NCS yaitu sebesar 0,06. Sedangkan untuk pada pH itu tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian pada penelitian ini juga dilakukan propensity score matching di mana digunakan untuk mencocokkan data mengurangi terjadinya bias. Untuk mengurangi terjadinya bias di mana pada ketiga kelompok ini tidak ditemukan pada karakteristik dasar pasien itu tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan kecuali pada indeks PaO2 di mana nilai P sama dengan 0,03 dan PaCO2 nilai P sama dengan 0,01. Kemudian pada kelompok tanpa gagal nafas itu dapat diketahui bahwa grup NCS dan SCS itu dikaitkan dengan lama tinggal di rumah sakit yang signifikan pada kelompok ini di mana P sama dengan 0,01 dan juga pada kelompok gagal nafas tipe 1 yaitu 0,02 P-nya. Nah, sedangkan untuk kelompok NCS dan SCS dikaitkan dengan biaya rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan NCS dan SCS. Jadi kelompok NCS dan SCS, kelompok kombinasi itu dikaitkan dengan biaya rawat inap yang lebih tinggi pada kelompok NCS dan juga SCS yaitu dengan nilai P 0,01. Nah, sehingga dari diskusi penelitian ini adalah SCS dianggap sebagai andalan dalam pengobatan akut eksaserbasi PPOK, namun memiliki banyak efek seperti hiperglikemi, hipertensi, osteoporosis, tukak lambung, maupun imunosupresi. Nah, kemudian inhalasi kortikosteroid atau nebulisasi kortikosteroid bisa menjadi solusi yang cocok untuk menyeimbangkan
dan manfaat dan efek samping dari sistemik kortikosteroid karena tingkat efek samping yang lebih rendah. Kemudian pada penelitian sebelumnya dengan RCT mengamati bahwa antara budesonide nebulisasi 2 mg yang diberikan 3 kali sehari dan metilprednisol oral 40 mg yang diberikan setiap hari tidak signifikan dalam perbedaan gejala, fungsi paru, dan analisis gas darah. Namun kejadian efek samping pada kelompok budesonide yang mendapatkan nebulisasi itu lebih rendah. Kemudian pada penelitian ini digunakan analisis PSM dan subkelompok berdasarkan kriteria gagal nafas digunakan untuk mengurangi dampak faktor perancu pada hasil penelitian, terutama keparahan akut eksaserbasi PPOK. Terlepas dari keparahan akut eksaserbasi COPD ini yang dinilai berdasarkan dengan kriteria gagal nafas, 3 kelompok pengobatan setelah dilakukan PSM serupa dalam hal perubahan analisis gas darah, tingkat intubasi, mortalitas, kecuali fakta bahwa NCS dan SCS baik sebelum dilakukan atau setelah dilakukan PSM itu dikaitkan dengan peningkatan risiko rawat inap yang lebih lama dan biaya rawat inap yang lebih tinggi. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nebulisasi kortikosteroid tidak kalah efektif dengan sistemik kortikosteroid dalam pengobatan AEO-COPD. Oleh karena itu, nebulisasi kortikosteroid dapat menjadi alternatif dari sistemik kortikosteroid dan dapat digunakan sebagai pengobatan akut eksaserbasi COPD di Cina. Namun, beberapa pasien yang gagal dalam pengobatan NCS dan SCS di awal pengobatan, maka dia akan diobati dengan NCS dan juga SCS secara kombinasi. Sehingga ini menjadi alasan mengapa pada kelompok kombinasi NCS dan SCS itu memiliki masa tinggal di rumah sakit yang paling lama dan biaya yang paling tinggi. Sehingga kesimpulannya pada penelitian perbandingan nebulisasi kortikosteroid, sistemik kortikosteroid, dan kombinasi di antaranya menunjukkan bahwa NCS dapat menjadi alternatif pengobatan eksaserbasi akut COPD. Sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan atau koreksi, terima kasih. Ada mau tanya kan? Pripun, dokter? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dokter, saya izin pertanyaan ke Vida. Fit mau bertanya, pada jurnal ini tuh kelemahannya apa ya? Kekurangannya jurnal itu apa? Makasih, Fit. Oh ya, jadi baik Galuh, makasih. Izin menjawab ya Galuh. Oh, langsung dijawab aja. Fit, aku mau tanya juga. Jadi langsung. Iya. Untuk kriteria gagal nafas pada pasien ini tuh apa ya? Oh ya, baik Afifah, makasih. Kita mau tanya, Fit. Iya. Untuk kriteria pasien PPOK yang stabil itu gimana, Nggih? Matur nuwun. Oh ya, makasih. Baik, izin menjawab ya teman-teman dari pertanyaan pertama, yaitu apakah kelemahan dari jurnal ini? Yang pertama, jurnal ini itu kan merupakan jurnal retrospektif di mana di sini adanya kekurangan data sehingga ketidaklengkapan data sehingga menyebabkan untuk data oksigen pemberian atau penggunaan oksigen itu tidak ada sehingga itu akan berakibat pada hasil PaCO2-nya. Kemudian untuk durasi dan juga dosisnya pada kortikosteroid itu tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini karena tidak ada data. Terus yang ketiga adalah pada penelitian ini kebanyakan pasiennya itu tuh menggunakan antibiotik, sedangkan pada datanya itu menggunakan antibiotik, sedangkan pada penelitian itu antibiotik tidak
lakukan penelitian. Nah, kemudian selain itu pada data ini tuh dikumpulkan dari berbagai rumah sakit sehingga data grafiknya tuh bisa saja berbeda-beda. Selanjutnya yang kelima itu kelemahannya pada penelitian ini tuh peneliti tidak menentukan tingkat keparahan COPD dasar serta tidak membandingkan efektivitas dari nebulisasi kortikosteroid, sistemik kortikosteroid maupun kombinasi keduanya itu pada peningkatan efektivitas fungsi paru karena ketidaklengkapan data. Begitu Galuh, apakah menjawab? Menjawab, Fit. Makasih. Baik, kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah kriteria gagal nafas? Jadi pada pasien itu ada 3 kriteria, yaitu pasien tanpa gagal nafas, kemudian gagal nafas yang tipe pertama itu dinilai apabila PaO2-nya kurang dari 60 mm air raksa dengan PaCO2-nya itu normal. Kemudian kalau untuk gagal nafas tipe 2-nya itu di sini dinilainya dengan PaO2 kurang dari 60 mm air raksa. Kemudian PaCO2-nya itu lebih dari 50 mm air raksa. Begitu, Afifah, apakah menjawab? Iya, Fit. Terima kasih. Kemudian untuk kriteria PPOK yang stabil, yang pertama adalah warna sputumnya itu tidak berwarna atau jernih. Kemudian tidak ada kondisi gagal nafas akut pada pasien yang memiliki gagal nafas kronik. Kemudian untuk tidak disertai pada pasien itu tuh tidak ada sesak nafas sesuai dengan derajat PPOK-nya. Nah, kemudian tidak ada perubahan atau penambahan bronkodilator pada pasien. Jadi obatnya itu sesuai dengan rencana. Kemudian gagal nafas kronik yang stabil itu hasil analisa gas darahnya menunjukkan PCO2-nya itu kurang dari 45 mmHg dan PO2-nya itu lebih dari 60 mmHg. Begitu, apakah menjawab? Jadi rekomendasi dari penelitian ini apa? Rekomendasinya kesimpulannya bahwa NCS itu bisa menjadi alternatif dari sistemik kortikosteroid dokter dalam penanganan akut eksaserbasi COPD. Terus apakah inhalasi kortikosteroid lebih superior daripada sistemik kortikosteroid? Nah, pada penelitian itu tidak diteliti dokter keefektivitasnya terhadap peningkatan fungsi paru sehingga tidak bisa ditentukan apakah lebih baik, tapi pertimbangannya adalah memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan sistemik kortikosteroid. Begitu, dokter. Efek samping apa? Efek samping dari sistemik kortikosteroid tadi itu bisa pada penelitian ini dikatakan ada hiperglikemi, kemudian ada penurunan imunokompresi, kemudian ada imunosupresi, dok. Kemudian ada hipertensi maupun osteoporosis dan juga tukak lampung, dokter. Terus tadi diteliti nggak itu? Efek hiperglikemi, hipertensi, osteoporosis, tukak lambung, imunosupresi? Tidak ada, dokter. Dari penelitian ini tidak dilakukan tidak diteliti efek sampingnya, dokter. Hanya disebutkan dari penelitian sebelumnya. Seperti itu, dok. Jadi, nggak bisa dong disimpulkan bahwa inhalasi kortikosteroid itu lebih sedikit efek sampingnya, ya? Enggak, dokter. Terus apa kelebihan inhalasi kortikosteroid?
Kan lebih mahal itu inhalasi kortikosteroid dibandingkan sistemik kortikosteroid. Inhalasi kortikosteroid apa? Contohnya. Inhalasi kortikosteroid. Apa contohnya inhalasi kortikosteroid? Budesonide begitu, Dok. Budesonide, terus? Beclomethasone. Apa itu contohnya? Budesonide. Cyclesonide begitu, Dok. Triamcinolone asetat. Yang inhalasi loh. Contohnya apa yang inhalasi? Yang inhalasi contohnya kortikosteroid. Budesonide, dokter. Apa itu budesonide? Budesonide. Kortikosteroid, dok. Nah, yopo yang kita pakai budesonide ada kok kita di Bangsal pakai budesonide gitu. Merek dagangnya nggak, dok? Apa? Symbicort, Pulmicort begitu, dok. Merek dagangnya apa? Kita pakainya apa? Symbicort, dokter. Budesonide tok. Inhalasi kortikosteroid tok. Symbicort ki lho. Symbicort ki isine apa? Ayo. Symbicort. Budesonide dan formoterol, dokter. Ayo. Inhalasi kortikosteroid tok itu apa? Budesonide. Budenovac, dokter. Oh boy. Betamethasone, dokter. Benar betul ya, dok. Betamethasone benar betul ya, dok. Budesonide inhalasi apa contohnya namanya? Pulmicort, dok. Pulmicort. Kita kalau inhalasi kan pakainya itu. Oh iya, dok. Terus selain budesonide yang sedang dipakai apa yang ada di Indonesia? Selain budesonide. Fluticasone. Fluticasone apa? Kita pakainya? Fluticasone pakainya DPI nggak, dok? Inhalasi kortikosteroid. Inhalasi kortikosteroidnya. Fluticasone yang isinya fluticasone. Serated, dokter.
Serotype ki isine apa? Itu kombinasi flutikason dengan salmeterol. Kalau yang flutikason toh, Flutias, dokter. ya flutias isine apa? Yo. Flutias isinya apa? Kombinasi salmeterol sama flutikason propionat, dokter. Nah, yang isinya flutikason toh apa yo? Hormon F, dokter. Klik. Benar button ya, dok? Seretid, bukan. Flixotid, dokter. Flixotide itu kita pakainya. Yang murni hanya inhalasi kortikosteroid. Itu biasanya kita pakai ketika eksaserbasi dikombinasikan dengan short acting beta 2 agonis atau kombinasi antara short acting beta 2 agonis dengan short acting anti muscarinic agent. Oke, dokter. Biasanya kita kombinasi dengan itu. Tapi ketika sudah terkontrol, kita berikan pengontrol, baru itu kita berikan kombinasi antara inhalasi kortikosteroid dengan inhalasi long acting beta 2 agonis. Jadi namanya Labex long acting beta 2 agonis dengan kortikosteroid. Nah, contohnya itu tadi Serotype, Flutias, itu isinya flutikason dengan salmeterol. Terus kalau Symbicort itu isinya budesonide dengan Formoterol, dokter. Formoterol. Ya. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini bahwa pemberian inhalasi kortikosteroid belum tentu bisa menjadi tidak lebih jelek dan juga tidak lebih buruk daripada pemberian sistemik kortikosteroid. Tetapi inhalasi kortikosteroid itu memiliki kelebihan. Sifatnya adalah bersifat topikal, jadi hanya di situ saja, di area itu aja, tidak bersifat sistemik. Jadi antiinflamasinya bekerja hanya di topikal, di daerah itu aja, di saluran nafas. Itu. Oke, dokter. Yo, udah ada lagi yang mau ditanyakan? Dokter, kalau saya bertanya boleh mboten nggih, Dok? Boleh. Dok, mohon bertanya, untuk penentuan bronkodilator pada PPOK niku pakai yang ABCD niku nggih, Dok? Pakai apa? Pakai kriteria ABCD niku atau sesuai dengan gejalanya saja, Dok? Kalau berdasarkan dengan GERD itu kan ada kriteria ABCD. Nah, itu benar PPOK pas apa? Ketika stabil apa pas eksaserbasi? Kalau stabil, dokter. Stabil apa pakainya? Makanya kalau yang grup A dengan bronkodilator bisa kerja panjang atau pendek, kemudian grup B itu bisa menggunakan laba atau lama, tapi lebih diutamakan yang lama, gitu, Dok. Kalau yang C itu bisa menggunakan lama, kalau yang D itu nanti ada kombinasi dengan kortikosteroid, begitu, bukan ya, Dok? Jadi kalau pemberian yang ABCD itu adalah untuk menentukan derajat keparahan sakitnya. Nanti jadi klasifikasi untuk menentukan derajat keparahannya. Kalau A, obatnya cukup diberikan short acting saja, itu pun kalau perlu, kalau eksaserbasi seperti itu. Nah, itu ketika kondisi sudah stabil. Jadi kita menentukan derajat itu ABCD itu ketika pasien sudah dalam kondisi stabil. Tapi ketika eksaserbasi, tata laksana kita semua sama mirip dengan asma eksaserbasi.
yaitu pemberian short acting yang kerja cepat. Short acting beta 2 agonis bisa dikombinasikan short acting beta 2 agonis dengan short acting anti muskarinik. Itu. Kemudian kalau memang dengan short acting beta 2 agonis kombinasi dengan short acting anti muskarinik agent kok enggak perbaikan, maka kita harus berpikir ada suatu proses peradangan inflamasi yang harus kita hentikan. Sehingga kita berikan kombinasi dengan inhalasi kortikosteroid. Tapi kalau sudah stabil, pasien sudah sembuh, baru kita pikirkan pasien ini kondisi stage-nya itu stage A, stage B, atau C, atau D. Nah, itu untuk menentukan pemberian obat jangka panjangnya atau kontrol. Gitu. Baik, dokter. Yang membedakan antara PPOK eksaserbasi dengan asma eksaserbasi, ketika eksaserbasi, tata laksananya adalah pemberian antibiotik. Jadi pada pasien-pasien PPOK eksaserbasi itu rekomendasi pemberian antibiotiknya ada. Jadi pasien memang direkomendasikan diberikan antibiotik. Tetapi pasien asma eksaserbasi itu tidak perlu menggunakan antibiotik karena eksaserbasinya murni terjadi karena proses alergi atau proses inflamasi. Kalau PPOK eksaserbasi kan bisa aja sebagian besar kasus itu karena proses infeksi saluran nafas biasanya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Dok, kalau untuk pemberian aminofilin sebagai lini kedua itu apakah cukup dengan pemberian short acting beta agonis dengan short acting anti muskarinik tadi itu, ataukah hanya cukup dengan itu plus dengan dengan kortikosteroid, atau perlu diberikan aminofilin ya, Dok? Kalau ada sudah rekomendasinya di gold aminofilin. Tidak ada, Dok. Ini saya baca dari sumber yang lain. Nah ya, dari gold, dari Gina, aminofilin masuk nggak ada. Sebenarnya aminofilin itu udah nggak kita pakai. Tuh. Ya, dokter. Tapi sejak pandemi COVID ini kita memang meminimalkan inhalasi. Jadi eksaserbasi kita utamakan pemberian injeksi oral kayak gitu. Tapi sebenarnya sekarang sudah aminofilin harusnya udah nggak kita pakai. Oh, ya, tapi boleh ketika dengan inhalasi saja kok masih ada wheezingnya, pasien masih ada keluhan sesak, maka boleh saja kita berikan injeksi aminofilin, tidak dilarang. Tapi harus hati-hati karena resiko peningkatan kadar aminofilin di dalam darah itu yang cukup sering terjadi. Tapi kalau di Indonesia jarang sih terjadi. Jadi kita masih pakai aminofilin. Baik, dokter. Ada lagi? Enggak ada, ganti? Baik, dokter. Matur nuwun, dokter. Saya dokter Salwa. Salwa, dokter. Oh, Salwa ya. Bismillah. Teman-teman dan dokter, apakah sudah terlihat presentasinya? Ya, kurang keras ya, Mbak. Nah, oh iya. Gambarnya udah kelihatan. Halo, tes. Sudah kedengaran belum, Dok? Halo, bismillah. Agak teriak ya. Oke, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Yuni dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk kita berdiskusi mengenai jurnal reading. Nah, jurnal yang saya bawakan ini adalah jurnal dari American Society for Microbiology dengan judul A Randomized Clinical Trial of the Efficacy and Safety of Interferon Beta 1A in Treatment of Severe COVID-19. Adapun untuk abstraknya adalah sebagai berikut yang menggambarkan keseluruhan isi jurnal. Kemudian untuk latar belakang dari penelitian ini,
Jadi SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 merupakan novel virus atau virus yang baru yang menyebabkan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, manifestasi dari COVID-19 ini adalah dyspnea, demam, batuk, mialgia, dan gejala mirip flu lainnya. Nah, walaupun manifestasi klinisnya itu dapat yang ringan, namun juga dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih parah, yang bisa menyebabkan ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, organ failure atau MODS, Multiple Organ Dysfunction Syndrome, dan kematian. Nah, untuk interferon sendiri itu memiliki efek antivirus, di mana efek antivirusnya itu diekspresikan melalui aktivasi interferon stimulated gains atau ISGs. Nah, selain itu, interferon ini juga mempunyai efek untuk mengurangi vascular leakage, sehingga pemberian IFN beta 1A ini dapat mengatasi komplikasi ARDS. Untuk material dan metodenya, jadi desain penelitiannya itu adalah open label randomized clinical trial yang dilakukan di Rumah Sakit Imam Khomeini di Teheran, Iran pada tanggal 29 Februari 3 April sampai 3 April 2020. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk menilai efikasi atau kemanjuran dan keamanan dari interferon beta 1A untuk pengobatan severe COVID-19. Adapun durasinya adalah selama 2 minggu dan pasien dipantau selama 4 minggu. Untuk kriteria inklusi sendiri dari penelitian ini adalah pasien dengan usia lebih sama dengan 18 tahun yang didiagnosis terinfeksi virus SARS-CoV-2, di mana diagnosisnya itu ditegakkan dengan hasil swab nasofaring real-time PCR yang positif dan juga gejala klinis dan temuan radiologis yang sangat sugestif mengarah ke arah COVID-19. Adapun untuk kriteria eksklusinya adalah yang alergi terhadap interferon, kemudian menerima terapi interferon untuk penyakit lain, kemudian untuk apakah adanya riwayat depresi berat, adanya riwayat upaya bunuh diri, dan enzim hati atau SGOT yang lebih dari 5 kali batas atas near normal, dan wanita hamil. Nah, untuk randomisasinya sendiri itu dilakukan untuk semua pasien dengan alokasi 1:1 menggunakan blok permutasi ukuran bloknya 2, 4, dan 6. Pada awalnya ada 136 pasien yang di screening, di mana ada 33 yang tereksklusi karena 26 pasiennya itu memiliki saturasi oksigen di atas 90% di udara ruang, kemudian 6 pasiennya itu memiliki kadar enzim hepar atau SGOT itu lebih dari 5 kali batas atas near normal, dan 1 pasiennya itu hamil. Nah, sehingga ada 103 pasien yang eligible atau memenuhi syarat. Nah, untuk dari 103 pasien ini, 6 pasien itu mengikuti trial lain. Kemudian 5 pasiennya lagi itu tidak mengisi informed consent, sehingga terdapat 92 pasien yang diikutkan ke dalam penelitian ini, di mana 92 pasien ini dibagi menjadi alokasinya 1:1 untuk dimasukkan ke kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, seiring berjalannya penelitian ini, pada kelompok intervensi itu ada 4 pasien yang drop out dikarenakan 2 pasiennya itu meninggal sebelum pemberian dosis interferon kedua, dan 2 pasiennya lagi itu meninggal sebelum pemberian dosis interferon ketiga. Nah, untuk kelompok kontrol sendiri itu ada yang 7 pasien yang drop out dikarenakan mengikuti trial lain. Sehingga pada akhirnya kelompok intervensi itu yang menyelesaikan penelitian ini adalah 42 pasien, sedangkan kelompok kontrol ada 39 pasien. Nah, dari yang semuanya yang menyelesaikan penelitian ini ada 81 orang, di mana 81 pasien ini, 52 pasien diantaranya itu terdiagnosis COVID-19 itu dari real-time PCR swab yang positif, sedangkan 29 orang yang lain itu didiagnosis dari gejala klinis dan temuan radiologis yang sangat sugestif mengarah ke arah COVID-19. Untuk kelompok intervensi itu diberikan terapi sesuai protokol nasional Iran dan juga injeksi interferon beta 1A secara subkutan. Adapun dosisnya adalah 44 mikrogram per mililiter atau 12 juta international unit per mililiter yang diberikan 3 kali seminggu selama 2 minggu berturut-turut. Nah, untuk kelompok kontrol sendiri itu hanya mendapatkan perawatan standar saja yang sesuai dengan protokol nasional Iran. Untuk protokol nasional Iran sendiri, untuk obatnya itu ada anti malaria yaitu hidroksikloroquine dengan dosis hari pertama itu adalah 400 mg 2 kali sehari, yang selanjutnya dilanjutkan dengan dosis 200 mg 2 kali sehari.
Nah, untuk severe COVID-19 sendiri itu diberikan antivirus selama 7-10 hari, yaitu bisa kombinasi lopinavir ritonavir atau atazanavir ritonavir. Nah, untuk kombinasi lopinavir ritonavir ini dosisnya secara berturut-turut 400 mg 100 mg 2 kali sehari, sedangkan yang atazanavir ritonavir ini 300 mg 100 mg 1 kali sehari. Nah, dapat juga diberikan alat bantuan pernafasan, cairan, elektrolit, analgesik, antipiretik, kortikosteroid dan antibiotik jika ada indikasi. Nah, untuk resultnya, jadi pada penelitian ini untuk karakteristik dasar pasiennya itu yang terbanyak itu adalah lelaki, baik di kelompok intervensi maupun kelompok kontrol, yaitu sebanyak 22 orang di kelompok intervensi dan kelompok kontrol juga 22 orang. Kemudian untuk adanya komorbid, itu komorbid yang tertinggi adalah hipertensi pada kelompok interferen itu 15 pasien dan kelompok kontrol 16 pasien. Nah, untuk gejala sendiri yang terbanyak di kelompok intervensi itu adalah batuk dengan jumlahnya itu 37 pasien, sedangkan kelompok kontrolnya itu adalah sesak atau dyspnea yaitu 27 pasien. Nah, untuk vital sign dan data laboratorium itu sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan, namun ada satu yang mencolok yaitu di respiratory rate-nya. Nah, untuk respiratory rate-nya ini pada kelompok intervensi itu lebih tinggi, yaitu 19-29 kali per menit dengan rata-rata 22 kali per menit. Sedangkan di kelompok kontrol itu 18-24 kali per menit dengan rata-rata 20 kali per menit. Kemudian untuk pemakaian alat bantu nafas sebenarnya tidak banyak yang diberikan alat bantuan nafas. Karena kebanyakan itu hanya memakai face mask saja. Namun pada kelompok kontrol itu banyak yang mendapatkan intermittent mandatory ventilation, yaitu lebih banyak di kelompok kontrol yaitu 17 pasien, sedangkan kelompok intervensinya itu adalah 15 pasien yang mendapatkan IMV. Untuk medication-nya yang didapatkan selain yang sesuai protokol itu adalah sebagai berikut. Nah, kemudian untuk result primary outcome-nya, jadi primary outcome-nya itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai respon klinis. Nah, dari plot Kaplan-Meier ini interpretasinya bahwa waktu untuk mencapai respon klinis itu tidak berbeda secara signifikan antara kelompok intervensi maupun kontrol dengan p-value 0,95. Nah, respon klinis sendiri di sini didefinisikan menurut 6 kategori skala ordinal, di mana skala ini mengklasifikasikan pasien ke dalam 6 kategori menurut tingkat keparahan pneumonia virus. Yaitu 6 kategori itu adalah yang pertama discharge atau boleh pulang, kemudian yang kedua rawat inap yang tidak memerlukan suplementasi oksigen, yang ketiga rawat inap yang memerlukan suplementasi oksigen, yang keempat rawat inap memerlukan nasal kanul high flow atau ventilator mekanik non invasif, yang kelima rawat inap yang memerlukan ventilator mekanik invasif, dan yang keenam kematian. Nah, dari 6 skala ordinal itu dipantau pada hari ke-0, hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-28. Nah, pada hari ke-14, pada kelompok intervensi itu banyak yang dipulangkan atau BLPL, yaitu 28 pasien. Kemudian adanya kejadian kematian di rumah sakit itu terbanyak itu ada di kelompok kontrol yaitu 16 pasien, sedangkan kelompok intervensi 8 pasien. Nah, untuk kejadian mortalitas 28 hari atau 28 day mortality itu lebih rendah di kelompok intervensi yaitu 8 pasien, sedangkan di kelompok kontrol lebih tinggi yaitu 17 pasien. Untuk komplikasi yang terbanyak adalah acute kidney injury dan efek samping yang terbanyak adalah reaksi yang terkait dengan injeksi interferen. Untuk discussion-nya, jadi waktu untuk mencapai respon klinis itu tidak berbeda secara signifikan antara kelompok intervensi dan kontrol. Nah, untuk mengenai waktu mulainya pemberian interferen ini, analisisnya menunjukkan bahwa pemberian interferen yang lebih awal secara signifikan dapat mengurangi mortalitas. Namun pemberian interferen yang terlambat itu tidak menunjukkan efek yang signifikan. Pada pasien yang menerima interferen pada fase awal penyakit dapat merasakan manfaat yang lebih signifikan dari pengobatan. Walaupun dari interferen ini sendiri ada efek samping terkait injeksinya, namun semuanya itu dapat ditoleransi dengan baik.
Untuk secondary outcome-nya, lebih banyak pasien yang dipulangkan setelah terapi interferon pada hari ke-14. Lamanya perawatan di ICU dan rumah sakit tidak berbeda secara statistik antar kelompok. Kemudian adanya penurunan kejadian 28-day mortality atau mortalitas 28 hari pada kelompok interferon. Nah, ini merupakan pertemuan yang remarkable di sini dikarenakan pada penelitian lain sampai pada penelitian ini dipublish, itu tidak ada penelitian lain yang menyatakan bahwa kelompok interferon ini dapat menurunkan kejadian 28-day mortality. Nah, untuk tingkat kejadian acute kidney injury dan hepatic failure itu tidak berbeda secara signifikan antara kelompok intervensi dan kontrol. Nah, seperti dalam laporan sebelumnya bahwa angka kematian pada pasien kelompok kontrol itu lebih tinggi dibanding kelompok intervensi. Nah, pada pasien dengan COVID-19 yang parah atau severe, tingkat kematian itu dilaporkan antara 62% sampai 81%. Sekitar setengah dari pasien yang dengan severe COVID-19 itu dipindahkan ke ICU dan sebagian besarnya yang dipindahkan ke ICU itu diintubasi dan dipasang ventilasi mekanis. Untuk perjalanan klinis COVID-19 itu dibagi menjadi fase replikasi virus awal dan fase pelepasan sitokin akhir. Disarankan untuk diberikan obat antivirus lebih awal dalam waktu 7-10 hari sejak timbulnya gejala karena akan meningkatkan hasil kesembuhan dari pasien COVID-19. Nah, pemberian interferon beta-1A yang lebih awal akan membuat tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi atau survival rate yang lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, meskipun interferon itu tidak mempercepat terjadinya respon klinis, namun IFN itu atau interferon itu secara signifikan dapat meningkatkan tingkat kepulangan pada di hari ke-14 dan menurunkan kejadian mortalitas 28 hari. Kemudian untuk tingkat kelangsungan hidup meningkat signifikan ketika pasien menerima interferon beta-1A pada fase awal penyakit dan adanya efek samping dari interferon beta-1A itu dapat ditoleransi dan diobati selama masa tindak lanjut. Untuk keterbatasan penelitiannya itu, jadi pada penelitian ini diagnosisnya itu memang lebih banyak berdasarkan real time PCR yang positif. Namun ada beberapa yang dari tanda dan gejala dan temuan radiologis yang sangat sugestif untuk COVID-19. Nah, ini merupakan keterbatasan pada penelitian ini dikarenakan adanya pembatasan di peristiwa pandemik dan pengalaman yang rendah dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Nah, kemudian dalam menilai viral load sendiri itu tidak dilakukan follow up PCR dan radiologisnya karena keterbatasan dan kondisi yang muncul. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Syifa ya? Apa contoh obatnya? Izin bertanya. Gimana, dokter? Pripun, dokter? Contoh obatnya apa? Ini dokter Rebidos. Apa contoh obatnya itu? Rebidos, dokter. Ya, ini tanya jawab dari teman-teman ya, dok? Tanya jawab. Ya, Syifa, silakan, Syif. Mau izin bertanya soal Nggih, Syifa. kalau di jurnal ini kan intervensinya interferon 1 beta A. Kenapa kok dipilih intervensinya itu ya, Sal? Terima kasih. Terima kasih, Syifa. Mungkin teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum, Sal. Iya, kecil. Masuk. Masuk. Ya. Saya mau bertanya, Sal. Tadi kan dari penelitiannya itu ada depresi berat dan riwayat percobaan bunuh diri ya. Iya. Itu jadi kriteria eksklusi. Nah, itu alasannya kenapa ya, Sal? Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, Sally. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Salwa. Waalaikumsalam. Iya, Fari. Ya, saya Koas Alvan mau bertanya. Untuk penelitian ini, kriterianya yang digunakan untuk menentukan severe atau keparahan dari COVID-19 itu kriteria seperti apa ya, Salwa? Oh iya. Terima kasih, Ya, Fari. terima kasih.
Yuk. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Yang pertama dari Syifa. Jadi kenapa kok dipilih interferon? Nah, jadi kan interferon ini merupakan sitokin yang diproduksi sebagai respon terhadap viral infection. Nah, interferon ini itu memiliki efek antivirus. Jadi interferon ini sudah terbukti memiliki efikasi untuk famili coronavirus. Nah, pertama kali efikasinya itu dilaporkan pada wabah SARS-CoV tahun 2002-2003 sebelum terjadinya pandemi virus corona yang sekarang. Nah, jadi setelah wabah SARS-CoV itu mereda, interferon itu kembali diusulkan ketika terjadi virus corona yang bermutasi lain, yaitu MERS-CoV. Nah, pada MERS-CoV ini, efek utama dari interferon ini menjanjikan pada MERS-CoV ini. Namun, untuk mengevaluasi efikasinya itu masih berjalan penelitiannya sampai sekarang untuk MERS-CoV. Nah, sehingga untuk COVID-19 ini, peneliti mengusulkan untuk menilai efikasi dan keamanan dari interferon ini untuk COVID-19. Begitu, Syifa. Apakah cukup jelas? Oh, jadi fungsinya dia itu jadi imunomodulator gitu ya, Sal? Iya, Syifa. Oh iya, oke, makasih Salwa. Ya, terima kasih Syifa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Sally, untuk kriteria eksklusinya itu ada depresi berat dan riwayat bunuh diri. Nah, jadi untuk efek samping dari pemberian interferon ini itu sebenarnya ada beberapa, selain tadi yang disebutkan adalah yang terkait injeksi, ada juga yang terkait dengan neuropsikiatrik. Jadi interferon ini dapat menyebabkan gangguan tidur, kemudian psikosis, agitasi, depresi, dan mania. Namun hal tersebut terjadi apabila pemberian interferonnya itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Namun apabila pasien itu memiliki riwayat depresi berat ataupun memiliki adanya riwayat upaya bunuh diri, maka ditakutkan akan memperberat kondisi pasien karena salah satu efek samping dari interferon itu adalah yang mengarah ke neuropsikiatrik seperti itu. Sally, apakah cukup menjawab? Ya, Salwa, makasih. Ya, terima kasih Sally. Kemudian pertanyaan ketiga dari Alvan untuk kriteria severe COVID-19 pada penelitian ini yaitu hampir sama dengan yang di kita, yaitu tanda klinis pneumonia ditambah setidaknya satu dari kondisi hipoksemi, hipotensi, gagal ginjal, gangguan neurologi sekunder, trombositopeni sekunder, dan gejala gastrointestinal. Adapun tanda klinis pneumonia itu trias pneumonia yang demam, batuk, sesak, ditambah dengan nafas cepat. Seperti itu, Fari. Apakah cukup menjawab? Oke, terjawab Salwa. Terima kasih. Terima kasih, Fari. Ada yang mau ditanya? Dokter, saya mau bertanya boleh, Dok? Tadi tuh dapat kabar yang tentang vaksin COVID yang adanya antibody dependent enhancement itu vaksinnya katanya malah memperburuk apabila
diinfeksi corona SARS-CoV-2-nya gitu dokter. Itu pripun ya dok? Gimana maksudnya? Kalau positif ya? Jadi kalau nggak salah tadi apabila udah dapat vaksin, kemudian malah terinfeksi virusnya, jadi malah kondisinya lebih berat seperti itu dokter. Yang vaksin? Itu case report atau asumsi? Kalau atau tadi teori? Di berita gitu dokter, ditunjukin di Bangsal. Belum ada hasilnya kok. Kita itu vaksin COVID itu masih uji klinisnya itu untuk uji klinis efek samping. Bukan uji klinis kekuatan vaksinnya. Belum sampai ke sana. Kita baru sampai uji klinis ke efek sampingnya. Uji klinis efek sampingnya aja belum selesai. Kita jadi belum tahu. Jadi fase penelitian dari imunisasi ini, vaksin itu saat ini kita sampai pada uji klinis fase 3 itu untuk melihat efek samping di masyarakat umum. Itu efek sampingnya nanti kita evaluasi. Kalau untuk kasus COVID ini kita evaluasinya 3 bulan. 3 bulan yang kita evaluasi adalah efek dari imunisasi ini, side effect-nya. Side effect yang kita cari, apakah ada keluhan mungkin gangguan saraf atau mungkin ada kalau imunisasi SD itu TK yang jadi demam, jadi nyeri, apa aja yang muncul nanti keluhannya. Nanti setelah 3 bulan kita clinical trial fase 3 baru bisa kita menyatakan bahwa imunisasi ini, vaksin COVID ini itu aman dipakai, lolos, boleh dipakai. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa vaksin COVID ini akan mencegah penyakit COVID. Atau vaksin COVID ini akan membuat kita yang sudah terimunisasi ketika terinfeksi menjadi semacam flare, jadi menjadi sangat makin hebat. Itu kita belum sampai ke sana. Itu masih jauh imunisasi itu. Itulah kenapa uji klinis fase 3 ini nantinya yang kita utamakan adalah orang-orang yang sehat, yang tanpa komorbid. Makanya ada range usia itu dari 17 sampai 59 kalau nggak salah. Apa 55? Lupa saya. Terus tidak ada penyakit penyerta, belum pernah kena COVID, karena memang di situ kita ingin tahu bahwa murni dari efek samping dari imunisasi itu tanpa komorbid yang lain. Karena nanti akan rancu kalau muncul keluhan, umpamanya jadi gula darahnya tinggi gitu. Nah, padahal dia memang ada faktor risiko DM. Nah, itu kan rancu. Nah, ketika sudah clinical trial fase 3 itu selesai dan dinyatakan aman, boleh dipakai, maka yang menjadi target utama kita malah yang kita imunisasi adalah orang-orang dengan faktor risiko high risk, tenaga kesehatan, usia tua, kemudian orang-orang dengan penyakit-penyakit komorbid, itu yang memang kita utamakan untuk mendapat imunisasi. Tapi kalau ada yang bilang bahwa imunisasi ini akan memang kalau terinfeksi akan semakin hebat infeksinya, itu sampai saat ini belum ada penelitiannya. Kita belum dapat. Saya nggak berani bilang pasti enggak, tapi dan pasti iya itu nggak bisa. Karena memang belum ada penelitiannya. Itu. Ada lagi? Kalau berarti kalau sekarang yang rapid antigen itu udah bisa diagnosis ya dok. Tapi kalau misalnya negatif, tapi masih ada, maksudnya gejalanya tuh mengarah ke COVID, tetap harus RT-PCR. Jadi rapid antigen yang positif itu karena spesifisitasnya cukup tinggi, jadi spesifik hasilnya itu spesifik untuk SARS-CoV-2. Itu kalau rapid antigennya positif, itu bisa kita nyatakan bahwa pasien ini memang confirm COVID.
Apalagi kalau dia memang ada yang penunjang lainnya. Jadi memang kita nggak boleh murni hanya terpatok pada satu hal. Kita harus melihat klinis pasien, ada keluhan tidak, ada riwayat kontak atau tidak. Seperti itu. Gitu. Kalau pasien itu kok asimptomatik tanpa keluhan, kemudian pasien itu tidak ada riwayat kontak sama sekali dengan kasus COVID atau dengan riwayat risiko tinggi, maka kita harus mengulang pemeriksaan dengan swab PCR. Gitu, Bu. Tapi kalau ada keluhan, ada gejala, swab PCR-nya, swab antigennya kok positif, ya kita menganggapnya bahwa itu memang kasus confirm. Baik. Tata laksana kita sama. Betul. Ada lagi? Dokter, izin Dokter bertanya, mau. Dok. Danan. Dokter, izin bertanya, saat ini kan sekarang sedang ramai di media sosial atau di Instagram itu tentang mencari donor plasma untuk COVID. Itu apakah memiliki efek yang itu nggak, Dok? Kemarin Sarjito itu sedang penelitian multisenter, jadi dengan beberapa rumah sakit. Sampai saat ini memang masih belum launching hasilnya, tetapi memang ada semacam harapan bahwa dengan pemberian terapi plasma konvalesen itu harapannya sistem pertahanan tubuh kita, kan itu darah yang kita ambil adalah darah plasma dari orang yang sudah pernah confirm, sudah pernah kena COVID. Dan nggak sembarangan orang yang kena COVID aja, tapi ada syarat-syarat khususnya, terutama sistem kadar antibodi pasien itu terhadap COVID. Jadi memang yang biasanya yang kita utamakan cari yang kasusnya cukup yang moderat sampai berat, kemudian yang belum terlalu lama, tetapi dengan syarat swabnya harus sudah negatif. Nah itu biasanya kadar antibodinya cukup tinggi, dia sudah cukup mengenali virusnya. Nah ketika kita berikan plasma konvalesen pada pasien yang terkena COVID, harapannya antibodi itu membantu kita menyerang virusnya. Menjadi sistem kekebalan tubuh kita untuk menyerang virusnya. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi sampai saat ini belum launching hasilnya. Saya belum tahu keberhasilannya. Baik, Dokter. Matur nuwun, Dok. Tapi ada satu pasien saya yang sekarang di Panembahan. Sekarang sih masih di ICU. Itu kasusnya adalah ibu hamil. Kebetulan dia polisi, poluan, hamil 33 minggu, anak kedua dengan kasus confirm COVID. Kemudian dia masuk dengan gagal nafas, terus karena respon terhadap high flow nasal kanu tidak bagus, jelek responnya, akhirnya kita putuskan untuk intubasi SC Sito, intubasi ventilasi mekanik. Itu memang kondisinya klinis kurang bagus. Tapi terakhir kemarin terapi yang kita berikan plasma konvalesen, responnya cukup bagus. Sekarang pasien sudah bisa kompos mentis, tapi masih belum bisa lepas dari ventilator. Ya, harapannya memang bagus sih. Harapannya memang cukup tinggi kita terhadap plasma, tapi belum terbukti. Gitu. Baik, Dokter. Matur nuwun, Dokter. Ada lagi? Dokter mohon izin mau bertanya. Kan kalau gold standarnya COVID itu kan ada yang RT-PCR sama yang pakai TCM, Dokter. Nah itu kalau pakai TCM itu saya pernah baca kok lebih mahal tapi lebih cepat, itu memang susah cartridge-nya itu atau pripun gitu, Dokter? Kalau pakai TCM. TCM itu sebenarnya hampir sama dengan PCR hasilnya. Jadi efektivitasnya cukup sama lah, seimbang. Jadi kita kalau nggak bisa PCR, punya alat TCM, kita pakai TCM, itu sudah bisa kita jadikan sebagai dasar diagnosis.
Cuman yang jadi masalah adalah cartridge-nya kita yang nggak punya. Jadi agak susah untuk mencari cartridge-nya. Tapi untuk biaya sebenarnya malah jauh lebih murah karena hampir semua rumah sakit besar itu sudah punya TCM kita. Di Jogja itu TCM kita ada berapa? 8 namanya kalau nggak salah. Terusnya lebih enak. Tapi cartridge-nya memang kita rebutan. Gilirannya kayak kita di Panembahan itu nggak kebagian cartridge. Itu dokter, itu TCM-nya tuh berarti alatnya sama kayak yang TB atau pripun dokter? Iya sama, mesinnya TB kita. Oke. Iya dokter, mantan. Sama itu cepet tuh sekitar 40 menit kali ya. Jadi. Cepet. Udah? Iya dokter, ampun mantan. Ya, nanti kalau ada lagi ya. Oke dokter, matur nuwun dok. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dokter. Mau foto nggak? Udah keluar. Udah live. Ya udah mau foto kayak. Besok Faris Siva siapa tahu ini. Apa namanya? Offline. Ini gimana ya cara stop share ini? Apa? Enggak, foto lagi kapan? Mau foto. Foto, tolong saja. Apa sih? Risihnya online, kata beliau besok Sabtu. Oh, online juga. Siap. Nanti kita foto. Kucing. Shift kena tracing. Lah, tracing kenapa? Tracing kenapa ya? Enggak apa-apa, tadi ada pasien HCU. HCU. Yang itu apa namanya? Apa sih namanya? Astagfirullah. Inisialnya P itu. Iya. Itu emang positif? Nggak tahu, tapi dokter Yuni minta swab postmortem itu. Ya Allah, berarti meninggal karena COVID dong. Dia apa namanya? Kok meninggalkan sih? Di jenazahnya itu COVID dong. Mungkin, nggak tahu. No, kau yang jawab foto no, maskeran no. Kecil ya suaranya. Iya, ayo lo. Kamu di mana ya Novada? Kita di sini. Ayo lo ngeluyur mana gue. Dolan ae no. Dia pergi tuh. Iya. Ya Allah. Jinggol ya masker. Nang di no. Maskermu melurut no. Mana bahasa Jawanya? Pakai maskernya gitu kan? Enggak maskernya. Enggak itu kan ada. Arab apa ya? Gundulem lah apa iku gundulem no. Arab masker. Agem. Oh, diagem maskernya. Pak, diagem. Neng warung iku. Yo Tanu. Guys, makasih ya guys. Semangat. Iya. Jadi sesi COVID-nya. Berarti besok kalian COVID aja guys, nggak ditanya-tanya tuh. Malah kita yang nanya. Malah dokternya malah bilang ojo COVID ya. Oh iya. Lah. Iya. Mungkin udah kali. Oh gitu. Lah perasaan kemarin bilangnya COVID nggak apa-apa karena udah 1 kali ya. Ya wish. Ora apa-apa. Tapi mau jadi bangsal COVID ya, Sal? Melati itu yang Abel itu yang bagus kangkunya. Ini nggak terima. Mosok? Bagus ya kangkunya. RSPS mau buka relawan. Kangkunya bagus, Fit. Berarti kita stase bedah nggak ada bangsal loh. Ya kan nggak tahu. Kan Bougainville ada. Bukan 1 tok. Udah. Berarti bangsalnya cuma 1 bedah besok. Wow.